It's Moji. Hai, good morning Moji Buddy. Nah Moji Buddy sudah tahu belum nih, ramai diperbincangkan warganet sebuah restoran cepat saji menyediakan paket khusus pernikahan mulai dari 3,5 juta rupiah. Nah satu paket terdiri dari 100 pieces burger ayam dan 100 paket nugget ayam isi 4. Wah kira-kira Moji Buddy tertarik gak nih? Bersama saya Dot Widiadi dan Ila Moji Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama hari ini, misteri kasus hubungan inses seorang pria yang tega setubuhi anak kandungnya terungkap sudah. Perbuatan asusila itu berlangsung 10 tahun di mana korban diancam dibunuh jika menolak. Dan akibat hubungan saudara atau inses itu, korban melahirkan 7 bayi yang dibunuh dan dikubur tersangka dengan dalih menuruti perintah guru spiritual. Ya, sementara itu Moji Buddy, polisi terus mencari kerangka bayi hasil hubungan inses di Banyumas, Jawa Tengah. Setelah berhasil menemukan 5 kerangka dari 7 bayi yang dibunuh, polisi kembali menemukan serpihan kerangka bayi. Satu unit rumah dijadikan tempat praktik aborsi ilegal di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Meski baru beroperasi 1,5 bulan, rumah praktik aborsi ilegal ini telah melayani kurang lebih 50 pasien. Sesosok jasad bayi berjenis kelamin perempuan mengambang di aliran kali di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu siang. Jasad bayi tersebut ditemukan oleh seorang pemulung yang tengah mencari barang bekas di pinggir kali. Kita beralih ke informasi lainnya, video seorang pria yang tak terima ditegur pengendara sepeda motor lain karena merokok sambil berkendara viral di media sosial. Dalam video viral tersebut terlihat pria berbadan tambun mengeluarkan kartu anggota Polri untuk menggertak pengendara lain. Dan kemana-mana Moji Buddy, Moji Pagi akan kembali dengan informasi mengenai motif siswa membakar sekolahnya telah terungkap. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Moji Pagi. Moji Buddy, polisi mengungkap motif dari pembakaran sekolah di Temanggung, Jawa Tengah. Ternyata pelaku kesal lantaran merasa hasil karyanya tidak diapresiasi sang guru. Dugaan perundungan dari teman-teman sekolah menimpa seorang bocah 8 tahun di Medan, Sumatera Utara. Korban sempat mengeluh sakit akibat penganiayaan hingga meninggal dunia. Informasi lainnya, ajakan kencan ditolak. Seorang pria di Tuban, Jawa Timur tega melukai kekasihnya. Korban terbaring lemah akibat luka tusukan di tubuhnya. Dua terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor babak belur dihajar massa setelah keduanya diduga hendak beraksi di kawasan Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Meski sempat mengelak tuduhan dari salah satu pelaku, warga menemukan kunci letter T yang umumnya digunakan untuk mencuri sepeda motor. Diduga memasang ranjau paku di jalan hingga ban mobil kempis, seorang pria di Surabaya, Jawa Timur diamankan. Pelaku ternyata mengincar barang berharga ketika pengendara mobil sibuk mengganti ban. Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi mengenai sapi kurban yang kabur sampai nyemplung ke waduk. Tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Moji Pagi. Moji Buddy, pelaksanaan ibadah kurban berlangsung di berbagai daerah. Namun ada saja drama soal ini seperti sapi kurban yang kabur
hingga masuk ke sebuah waduk atau sungai di Surabaya. Sementara di ibu kota Jakarta, seekor sapi kurban di Koja mengamuk hingga talinya terlepas saat diturunkan dari mobil pickup. Di Keramat Jati, seorang sapi kurban yang sedang diantar ke pembelinya kabur hingga tercebur ke kali. Mojibadi, selain jantan, kesehatan tentu saja menjadi syarat sebagai hewan kurban. Pemeriksaan kesehatannya tak terkecuali bagi sapi kurban milik Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, Presiden Joko Widodo Kamis pagi menjalankan sholat Id di Istana Kepresidenan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terpisah dengan wakilnya, Maruf Amin yang menjalankan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Selanjutnya kita ke informasi seputar haji. Kendala keterlantaran sebagian jemaah haji di Musdalifah telah tertangani. Namun yang masih harus diwaspadai jemaah adalah cuaca panas. Data Kementerian Kesehatan Arab Saudi, ada lebih dari 4.000 orang yang harus dirawat di rumah sakit akibat hawa panas. Nyawa remaja kembali melayang sia-sia hanya demi eksis di media sosial. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Kembali lagi di Moji Pagi. Lagi-lagi, kasus yang satu ini harus jadi peringatan bagi kita semua, terutama bagi orang tua untuk mengawasi pergaulan buah hati Anda. Seorang remaja tewas sia-sia setelah nekat mengadang truk hanya demi membuat konten di media sosial. Kebakaran tempat pengolahan akhir sampah Penuja di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah belum juga berhasil dipadamkan. Kabut asap makin menyelimuti kawasan tersebut. Jumlah penderita DBD terus meningkat di beberapa wilayah di tanah air. Bahkan angka kematian yang juga tinggi membuat sebuah daerah ditetapkan sebagai KLB DBD. Informasi lainnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengecek harga kebutuhan pokok di Pasar Kalianda, Lampung. Harga relatif stabil, bahkan beberapa di antaranya mengalami penurunan. Mojibadi, ada yang seru nih di Sumatera Barat. Ratusan warga terjun ke dalam kolam ikan untuk berebut panen ikan larangan. Mereka diperbolehkan mengambil ikan sebanyak-banyaknya secara gratis. Nah, selain satu ini, saya ajak Anda melihat wahana bermain dengan tema unicorn. Wah, cocok nih untuk mengisi libur sekolah. Informasinya akan hadir ke hadapan Anda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Moji Pagi. Moji Pagi nggak usah bingung lagi nih ngajak buah hati untuk berlibur. Di salah satu mal di kawasan Tangerang, Banten terdapat wahana bermain yang unik dan seru banget bertema unicorn. Wah, gimana ya keseruannya? Berikut liputannya. Bandung terkenal dengan wisata kulinernya. Berbagai macam makanan hingga cemilan tersedia di kota ini. Tapi tahukah Anda bahwa Bandung ternyata menjadi salah satu penghasil susu? Nah, kira-kira apa saja olahan susu yang bisa Anda nikmati di Bandung? Ini dia liputannya. Feni Murdianti, ibu rumah tangga asal kota Semarang ini dulunya pernah bekerja sebagai buruh pabrik. Namun lewat kecintaannya akan makanan pizza, ia memberanikan diri membuat resep yang pas untuk pizza rumahan. Tayal usaha pizzanya ini berbuah cuan. BMKG memperkirakan cuaca bervariasi akan terjadi di ibu kota pagi ini. Mayoritas diprediksi hujan dengan intensitas ringan, sementara cuaca cerah berawan akan menyelimuti langit Jakarta sejak siang hingga malam hari. Dan berikut perakiraan cuaca yang kami rangkum dari laman BMKG.
Moji Badi saksikan pertandingan Volleyball Nations League sektor putri antara Jerman kontra Serbia hari ini pukul setengah 2 siang serta Brasil versus Turki pukul setengah 9 malam waktu Indonesia Barat live and eksklusif di Moji. Segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program lainnya di Moji. Dan berakhir sudah kebersamaan kita dalam Moji pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Dot Vidadi pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam Moji pagi berikutnya. Tentunya hanya di Moji. Seru banget. It's Moji.